Halo semuanya, kembali lagi di channel PBO Menyenangkan. Jadi di part 9 kali ini aku akan menjelaskan materi tentang abstrak dan juga kelas abstrak. Nah, yang pertama-tama tuh kita bahas abstrak dulu. Apa sih abstrak itu? Jadi abstrak itu tuh adalah proses menyembunyikan detail-detail teknis ataupun implementasi yang nggak perlu, dan dia ini hanya menampilkan informasi yang penting kepada penggunanya. Nah, untuk contohnya itu kayak misalnya kita tuh mengendarai mobil, tapi kita tuh cuma tahu cara nyalakan mesin, nginjak gas, rem, sama mutar setirnya, tapi kita tuh nggak tahu gimana cara mesin itu bekerja. Nah, itulah konsep dari abstrak tersebut. Selanjutnya ada tujuan abstrak. Nah, apa sih tujuan abstrak itu? Di sini tuh ada beberapa tujuan dari abstrak. Yang pertama ada menyederhanakan kompleksitas sistem agar lebih mudah dipahami dan juga dikembangkan. Yang kedua itu menyembunyikan detail implementasi yang tidak relevan untuk pengguna akhir. Dan yang ketiga ada meningkatkan keamanan karena bagian-bagian sensitif sistem itu nggak bisa diakses sembarangan. Dan yang keempat itu, yang paling penting itu mendorong desain sistem yang modular dan fleksibel sehingga kita tuh bisa mengembangkan sistem dengan lebih efisien. Abstrak kelas dalam OP. Nah, dalam OP itu atau yang sering disebut Object Oriented Programming, kita tuh bisa menerapkan abstrak menggunakan abstrak kelas. Abstrak kelas itu tuh adalah kelas dasar yang dimana dia tuh nggak bisa digunakan langsung untuk membuat objek. Jadi kelas ini tuh biasanya digunakan sebagai template atau kerangka bagi kelas-kelas turunannya. Di dalamnya itu juga bisa terdapat abstrak method, yaitu metodenya tuh hanya memiliki deklarasi saja tanpa pengimplementasian. Nah, adapun di sini abstrak metodenya itu punya peran penting. Nah, jadi karena setiap kelas turunan itu wajib pengimplementasian metode ini, nah tujuannya itu buat memastikan bahwa setiap kelas turunan itu punya perilaku yang sesuai. Contoh sederhananya itu kalau kita punya abstrak metode bergerak, maka setiap kelas turunan itu seperti mobil maupun sepeda itu harus punya versi masing-masing dari cara mereka bergerak itu gimana. Terus ada modul ABC dalam Python. Nah, di Python ini menyediakan modul khusus untuk mendukung konsep ini, yaitu namanya itu modul ABC. Singkatannya itu dari Abstract Base Class. Dengan modul ini kita itu bisa mendeklarasikan abstrak kelas dan juga abstrak method secara formal. Walaupun di slide-nya itu kita nggak bisa menyebutkan detail dari kodenya. Intinya tuh ini tuh bisa membuat struktur program ini yang lebih tertata dan konsisten lah berkat modul ini. Nah, untuk studi kasusnya itu kita import dulu modul ABC-nya tadi. Selanjutnya kita buat kelas kendaraan. Nih, kelas kendaraan sebagai abstrak kelasnya. Terus add abstract method ini maksudnya itu kita menandai metodenya itu sebagai abstrak, yang dimana metode ini bergerak. Terus ada kelas mobil di sini. Kelas mobil ini adalah turunan pertama dari kendaraan. Terus dia mengimplementasikan metodenya itu di sini bergerak dengan sesuai karakteristik mobilnya itu. Terus ada juga di sini kelas sepeda, turunan dari kendaraan tadi, sama dia di sini metodenya juga bergerak. Next aja. Ini ada kelas motor juga, sama tadi turunan dari kendaraan, terus metodenya juga sama. Nah, di sini kita udah membuat objek dari kelas turunannya itu. Kendaraan 1 itu, kendaraan 2 dan kendaraan 3 itu dibuat dari kelas mobil, sepeda dan juga motor. Selanjutnya untuk memanggil kelasnya itu kita
kita panggilnya tuh dari metode yang bergerak tadi. Nih, kendaraan satu bergerak. Terus di sini kita menjalankan fungsinya tuh menjalankan fungsi mainnya tuh di sini line ke 34 dan 35. Ini main ini tuh saat file ini dieksekusi langsung. Jadi saat dijalankan file ini tuh langsung keluar gitu, bukan saat import setelah modul. Nah, kita coba untuk di run, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi yang dimana mobil ini bergerak dengan roda 4, sudah kita panggil tadi yang di sini, sama seperti yang di print di kelas mobil bergerak dengan roda 4, sepeda dan juga motor. Nah, itu sama dengan yang di atas. Oke guys, itu saja materi dari abstrak dan juga kelas abstrak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share untuk melihat materi selanjutnya. Oke, terima kasih guys.